Seluruh pelayan Tuhan mengucapkan Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita berikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu bersama, memuji memuliakan namanya. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam hadiratnya, kita akan memuji Dia. Kita akan mengangkat sebuah pujian untuk mengawali ibadah kita bagi Dia. Yesus yang telah mati bagi kita.
seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti kasih-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Kau telah menyertai kehidupan kami, istirahat kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami ada di tempat ini semuanya atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahasanya Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Tuhan. Dan Kau berkati para pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Kau pakai kehidupan mereka Tuhan. Kami semua yang telah hadir di tempat ini, Kau urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah ini sesuai dengan kehendak Engkau. Kami akan memulainya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersukacita demi nama Tuhan, karena kita merasakan bahagianya orang yang telah ditebus dosanya, dan kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah memperoleh janji dari Tuhan, bahwa Tuhanlah perlindungan kita di badai topan dunia.
Puji nama Tuhan, pujian yang sangat memberkati. Karena kita percaya bahwa kita hanya memerlukan Tuhan, karena Tuhanlah yang telah berkorban bagi kita untuk menebus dosa kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri, kita mengangkatkan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. lahir untuk kami. Dia bangkit, Untuk kami, Dia bangkit Dia bangkit untuk kami semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami, itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Saya silakan dulu kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan oleh hambanya jadi berkat bagi kehidupan kita, bahkan yang akan menuntun setiap langkah kita. Sebab firman itulah yang berserta dengan kita, dengan saya pun. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. setiap langkah kami, Di setiap langkah ku percaya. Sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang kusembah. Kau yang ku sembah.
Rajaku. Dalam pujian dari awal firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. di setiap mataku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Saya maksudnya saya kepahamannya. Saya undang seluruh jemaat bukan berdiri. Di tengah badai, Kau menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Ini keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja yang berkuasa atas alam semesta. Engkau Tuhan yang menguasai segala sesuatu dengan firman-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami menghadapi banyak-banyak pergumulan yang sudah kami lewati. Dan kami sadar bahwa di depan kami juga Tuhan sudah juga menanti pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami atasi dengan kekuatan kami Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup ya Tuhan. Namun di dalam kami merindukan pertolongan Engkau, seringkali Tuhan kami merasakan tidak ada campur tangan Tuhan. Seakan-akan kami tidak mengalami jamahan, tidak mengalami uluran tangan-Mu, karena kami hidup di dalam dosa pelanggaran. Itu sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami rindu supaya semua penghalang, apapun yang menghalangi kami bersekutu dengan Engkau, apapun yang menghalangi kami boleh mengalami lawatan Allah, kami mau tegusikan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau itu dosa pelanggaran kami merendahkan diri kami, Tuhan ampuni kami, dan layakkan kami boleh melayani Engkau, layakkan kami boleh mendengarkan firman-Mu, layakkan kami boleh mengalami pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, semua persembahan yang kami sudah naikkan, baik puji-pujian kami, baik persembahan dari Sangkur Tuhan, kami mau persembahkan semua itu
untuk menjadi bau dupa yang berkenan kiranya di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua boleh mengerti, boleh mengalami jamahan Tuhan. Berbicaralah ke dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, oleh kuasa pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan Shalom. Damai sejahtera Tuhan kiranya boleh turun di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kami suami istri boleh melayani pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan dengan membacakan Mazmur dari pasalnya yang ke-32. Mazmur pasal ke-32, Mazmur bab ke-32 ya, yang ke-32 kita akan bacakan dari ayat pertama sampai seterusnya. Kami mohon kesediaan Saudara Joe untuk boleh membacakannya buat kita. Terima kasih. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, dan aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kedengarannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai pada Mazmur ke-32 dalam pertemuan kita sepanjang tahun, bahkan juga tahun-tahun yang lalu kita sudah mulaikan Mazmur ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita abai, kita alpa untuk hal-hal yang kecil, perkara-perkara sepele. Namun di dalam perjalanan waktu, hal-hal yang sepele itu justru menjadi bumerang, menjadi petaka bagi kita. Sesuatu yang tidak bisa kita atasi lagi. Ibarat kata salju yang kecil jatuh dari gunung gitu ya, lalu katanya bergulung-gulung, bertambah-tambah besar lewat bergulung-gulung ya, membawa salju-salju dan akhirnya begitu besar dan melanda sekeliling dan mengakibatkan banyak malapetaka. Perkara kecil, misalnya kita dinasihati oleh dokter, jangan terlalu banyak karbohidrat, apalagi usia bertambah. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Tapi karena kita merasa enak, kita merasa itu kebutuhan,
tidak terasa kemudian berjalannya waktu kita terkena apa? Seseorang menderita diabetes. Dari perkara yang kecil, misalnya tidak teratur makan. Kalau pagi hari karena buru-buru tidak lagi sempat sarapan pagi. Saya di rumah itu ya, kalau orang tua saya selalu ingatkan pagi-pagi harus makan. Selalu menekankan pagi-pagi. Dan menurut kedokteran, sarapan pagi ternyata sangat-sangat perlu untuk menunjang aktivitas kita sepanjang hari. Tetapi banyak orang tidak teratur di dalam sarapan paginya atau dalam hal makannya sesuai dengan kebiasaannya. Akibatnya berjalannya waktu dia terserang yang namanya MAF. Sebenarnya hal-hal yang sepele yang kalau bisa diatasi sejak awal, maka tidak sampai terjadi kesakitan, penderitaan yang begitu hebat. Kalau kita lihat orang menderita diabetes ya, ada sampai begitu lukanya, begitu yang menakutkan dan harus diamputasi dan seterusnya. Hal-hal seperti ini juga terjadi dalam hal yang rohani. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena abainya kita untuk perkara-perkara kecil yang sudah Tuhan larang. Jangan lakukan. Tetapi kita merasa, itu biasa saja. Kita lewatkan. Dan akibatnya terjadi kehancuran di dalam kehidupan umat manusia. Hal itulah yang memulai kehancuran di dalam dunia ini. Coba kita melihat misalnya di dalam Kejadian pasal 3. Dimulai dari hal yang sederhana dalam hal soal makan. Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, coba kita perhatikan ayat-ayat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman boleh kamu makan dengan bebas, tidak ada larangan. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, tetapi semua bebas, hanya satu saja. Artinya ringan, tidak susah. Tetapi dikatakan firman Tuhan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Perkara kecil, hanya jangan makan. Tetapi ketika kemudian dituruti, pada akhirnya pastilah engkau mati. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Larangan itu diabaikan begitu saja. Kita bisa melihat karena adanya godaan. Pasal 3 ayat 1 sampai 2. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini pertanyaannya sudah samar, tidak jelas. Ya, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3 ditambahkan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, ini sesuatu yang kemudian berkembang, ya, banyak alasan-alasan pembelaan diri. Kalau kita mungkin dalam keseharian kita, enggak apa-apa, itu kan cuma kata pendeta, itu mah kata dia itu ada kepentingan-kepentingan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Perempuan itu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sepele. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-16 sampai 19. 16 sampai 19.
Firman-Nya kepada perempuan itu, Firman-Nya kepada perempuan yang sudah melanggar perintah Tuhan yang sederhana itu. susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terjadi suatu kesakitan di dalam mengandung. Hawa nafsu menonjol di dalam nikah, perebutan kekuasaan menonjol di dalam kehidupan pernikahan. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Luar biasa kesukaran, kesusahan terjadi. Bahkan alam tidak lagi turut bekerja sama dengan kita. Kita kerja keras. Tanahnya nyantai-nyantai saja, kerja saja. Dia hanya menghasilkan semak duri. Tidak lagi menyatu dengan alam. Ini karena dosa. Ini karena kesalahan kecil berakibat rentetan-rentetan yang panjang. Tidak hanya alam yang tidak lagi bekerja sama dengan kita. Tidak hanya sesama yang tidak lagi kooperatif dengan kita. Cekcok setiap hari, perselisihan terjadi. Bahkan kalau kita lihat kemudian pembunuhan terjadi. Karena apa? Karena melanggar perintah Tuhan. Lebih daripada itu, ketika dosa dipertahankan, ketika manusia semakin dalam di dalam dosa, pada akhirnya Allah sendiri pun menjauhkan dirinya dari kita. Allah sendiri pun seakan-akan tidak lagi campur tangan akan kehidupan umat manusia. Ada banyak orang bertanya, mengapa ini terjadi? Di mana Allah itu? Allah begitu kejam. Mengapa kesukaran terjadi? Mengapa bencana terjadi di Suriah? Luar biasa, 5.000 orang lebih meninggal dunia karena gempa bumi. Manusia mempersalahkan Tuhan, di mana Tuhan? Dan kemudian karena mengatakan Allah itu baik, tetapi ketika terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam dunia, maka kesimpulannya Allah tidak baik. Manusia lupa apa yang dia perbuat. Kita lupa apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ketika kesukaran terjadi dalam kehidupan kita, kita mempersalahkan semua orang. Kita mempersalahkan orang tua kita. Kita mempersalahkan bahkan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan tidak nyata? Coba kita baca dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai yang ketiga. Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Oh maaf, Yesaya pasalnya 59, maafkan. Ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ini kebenaran firman Tuhan. Tadi pujian mengatakan pertolonganku dari tempat yang maha tinggi. Amin. Tadi nyanyinya percaya apa enggak tadi dia? Cuma nyanyi saja. Tidak, itu kebenaran firman. Pertolonganku adalah dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, dalam segala aspek kehidupan saya, dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, Tuhanlah pertolongan kita. Amin. Ini mana mahasiswa setia yang mau skripsi ini, ujian kolokium, juga mengimani bahwa Tuhanlah pertolonganku. Tetapi mengapa Tuhan kok jauh? Mengapa Tuhan kok tidak nyata? Terus kita baca. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu,
ialah segala kejahatanmu. Allah seakan-akan ada satu tembok dengan hidup kita. Ada jarak yang tidak bisa kita seberangi. Tetapi yang merupakan pemisah. Ada jarak yang tidak bisa kita seberangi. Antara kamu dan Allahmu apa? Ialah segala kejahatanmu. Ialah segala kejahatanmu. Terus? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ialah segala dosamu. Terima kasih. Inilah yang menjadi penghalang. Kalau dunia mempertanyakan di mana Allah, maka seharusnya dia harus bertanya, apa yang dia sudah perbuat, seharusnya dikoreksi diri. Dan berkata seperti Rasul Paulus, aku yang paling berdosa. Akulah yang menjadi penyebab semua kehancuran ini. Mungkin kita berkata, ya sudahlah aku masih hidup, tercukupi semua. Lalu tetap terus bertekun dalam dosa. Maka Roma 6 ayat 23 mengatakan, apa Bapak Ibu? Roma 6 ayat 23? Hanya satu yang ingat, makanya semua mungkin bertekun dalam dosa. Apa? Oh, anak setia baru bicara. Coba kita baca Roma 6 ayat 23. Ya, supaya takut akan Tuhan ada di dalam hati kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Terus, Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. puji Tuhan, ayat ini tidak berhenti ketika dikatakan upah dosa adalah maut. Untung tidak titik. Coba kalau ini titik, maka semua kita akan binasa. Sebab siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua kita patut mengalami nasib yang sama. Itulah maut. Tetapi di sini ayat ini masih ada koma. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, dari pembacaan perenungan ayat-ayat yang sudah kita baca, kita renungkan bersama tadi, baik dari permulaan alam semesta, permulaan manusia pertama, dalam perkembangannya dalam zaman Israel, dalam kitab Yesaya, mereka memberontak kepada Tuhan dan harus dibuang ke Babel, dan sampai hari-hari ini dosa masih terus. Tapi puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Yesus sudah datang dan dia menyatakan karunia Allah. Ada karunia, ada kasih karunia, ada belas kasihan. Yesus datang untuk menyatakan belas kasihan Allah, untuk menyatakan ada pengampunan dosa. Itu luar biasa. Kita tidak berada di dalam kebuntuan. Allah masih ada. Di mana Allah? Di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Itulah jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua persoalan umat manusia. Berdamai dengan Tuhan. Oleh karena pengampunan yang ditawarkan sendiri oleh Allah. Bukan karena kita. Bukan karena kita berjuang. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan mungkin menyatukan hati memohon kepada Tuhan pengampunan untuk umat manusia. Tidak. Semua inisiatif Allah. Semua datang dari hati Allah yang berbelas kasihan. Hati Bapa yang mau mengampuni kita. Bukan karena kita
kita diampuni. Bukan karena kita datang ke rumah Tuhan, berteriak-teriak mohon ampun. Oke, itu memang harus. Tetapi yang terutama adalah karena Allah sendiri dalam Yesus Kristus mau mengampuni kita. Dan luar biasa hasil pengampunan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati yang tertuduh, hati yang gelisah, hati yang merasakan kekosongan tanpa Allah di dalam dunia, sekarang diperdamaikan. Sekarang diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang kita dengar di dalam pembacaan tadi dalam Mazmur 32. Ada satu kebahagiaan Bapak Ibu ketika engkau diperdamaikan. Ketika dosa-dosamu engkau serahkan ke kayu salib, dan di sana Yesus menerima kita dan berkata, anakku sudah selesai, sudah selesai. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur ke-32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kalau suami istri saling menutupi kesalahan, mungkin di perusahaan saling menutupi kesalahan itu biasa. Di kampus mungkin juga teman-teman, ya, sesama teman saling menutupi, temannya nyontek, ya pura-pura dihalangi dosennya mungkin ya, supaya jangan ketahuan. Kita menutup-nutupi, kalau kita yang menutup-nutupi dosa, maka dosa tetap dosa. Mungkin kita bisa, kalau pajak ya, kalau pajak itu saudara bisa ditutupi seakan-akan tidak ada biaya-biaya beban-beban. Tidak ada aset, tidak ada semua. Bisa keahlian seorang ahli keuangan yang mengerti peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau dosa sebagus apapun mungkin di pengadilan yang kita ikuti hari-hari ini, seakan-akan pengadilan itu keadilan tidak ada di sana. Semua bisa saling menutup-nutupi karena semangat korpsnya bisa ditutup-tutupi, tetapi dosa tetap dosa. Karena dosa itu bukan kepada manusia. Raja Daud berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Mengapa dosa itu serius dan harus diselesaikan? Karena dosa itu ditujukan kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menutupi dosa dan itu selesai. Ditutup-tutupi bukan dengan cara ditutup-tutupi, disembunyikan, bukan. Tetapi ditutupi dengan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan darah Yesus. Di kayu salib dia menanggung semua, dia tanpa dosa. Dia tidak pernah berbuat dosa, tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dia anak domba yang tidak bercela, tetapi dia dijadikan dosa. Semua dosa kita sekarang ada di dalam Yesus Kristus dan dia datang di hadapan Bapa. Ini Bapa, ini semua dosa-dosa yang diperbuat anak-anakku. Ini aku. Lalu Bapa di surga berkata, sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Dan itu luar biasa. Surga berdiam ketika pendamaian itu terjadi. Surga begitu mengagungkan pengorbanan Kristus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Tapi tidak berhenti di situ. Ayat ini tidak berhenti di situ. Bapa menutupi segala dosa kita, Allah menutupi segala dosa kita. Iya. Tetapi ada tanggung jawab di dalam diri orang-orang berdosa itu. Ada hal yang harus dia kerjakan. Apa itu? Coba dibaca ayat 2. Ayat 2 dan 3. Berbahagialah manusia. Nah, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya. Dan yang tidak berjiwa penipu. Dan yang tidak berjiwa penipu.
menipu. Ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Menipu diri sendiri. Tidak jujur di hadapan Tuhan. Tidak jujur dengan apa yang dia perbuat. Dia merasakan beban. Ayat 4. Dia merasakan beban siang malam. Apa itu? Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ini kemurahan Tuhan. Tuhan dorong, Tuhan tekan. Tidak Tuhan biarkan kita di dalam dosa. Roh Kudus menyadarkan kita akan pemberdosaan kita. Terus, Sumsumku menjadi kering, ya kita merasakan begitu kering. seperti oleh teriknya musim panas. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Daud ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dosaku kuberitahukan kepadamu. Ya. Terus, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. ya. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Amin. Aku akan mengaku pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan terjadilah pengampunan itu. Tidak mudah mengaku dosa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pergumulan. Apa kelebihan Daud dengan kita? Daud itu seorang yang berbuat dosa juga. Dia memang raja, dia nabi. Dia raja yang terbesar di dalam Israel. Kepadanya lah janji akan Mesias itu dinyatakan. Mesias yang rajani itu. Imam raja dijanjikan lewat Raja Daud. Tetapi kita lihat apa yang dia kerjakan. Dia jatuh sama seperti kita. Sama seperti saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama Daud tidak lebih dari kita di dalam hal kemanusiaannya. Lalu apa kelebihannya sampai Tuhan berkata, aku mendapatkan seorang yang berkenan di hatiku. Raja yang kukenan kata Tuhan. Apa kelebihannya? Tidak ada yang lain. Kelebihannya adalah kejujurannya. Dalam Mazmur 51 bahkan di sana kita lihat adalah Mazmur pengakuan akan dosa. Dia tidak malu menuliskan di dalam Mazmur Bapak Ibu. Semua orang tahu keberdosaannya. Tapi yang dia lakukan di situ bukan karena dia mau pamer keberdosaannya, tapi dia mau menyaksikan akan pengampunan Tuhan. Bahwa ada anugerah yang luar biasa atas orang berdosa. Seberat apapun dosa pelanggaran kita. Asal kita jujur di hadapan Tuhan. Sekali lagi memang tidak mudah jujur di hadapan Tuhan. Kepada suami istri tidak mudah jujur. Berat rasanya, gengsi rasanya. Tetapi marilah kita menghargai Tuhan. Sebab ketika kita tidak mau jujur atas segala keperdosaan kita, itu merupakan sumber bahaya di dalam nikah rumah tanggamu. Menjadi sumber bahaya dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam pendidikanmu, masa depanmu. Hai hamba-hamba Tuhan, calon hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau tidak mau jujur di dalam kehidupanmu, dalam keberadaanmu, engkau menyimpan sesuatu yang menjadi sumber bencana. Kita bisa ingat namanya Akan. Akan sudah berbuat dosa dengan melanggar firman Tuhan, menyembunyikan barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Tapi dia ambil dan dia sembunyikan. Bahkan disembunyikan jauh di dalam kemahnya. Dia harus gali kemahnya itu. Dia gali dalam-dalam, dia sembunyikan barang rampasan itu. Yang sudah Tuhan perintahkan untuk dimusnahkan. Dia tutup. Dan akibatnya luar biasa. Dalam Yosua 7 kita bisa melihat. Menghadapi Ai yang kecil saja. Kota yang kecil saja. Tidak ada kekuatan pada Israel. Bahkan terjadi
kekalahan yang besar. Jiwa-jiwa 36 orang mati binasa. Ini membuat Yosua gentar. Masa menghadapi bangsa yang besar saja dia kalah, bagaimana menghadapi bangsa Kanaan yang luar biasa besarnya? Pergumulan hidup kita rasakan di depan itu begitu besar, kata orang. 2023, wah bahaya, banyak terjadi krisis, kegelapan menanti kita, katanya begitu. Apalagi dengan perkara kecil saja kita kalah. Bagaimana kita bisa menghadapi masa depan yang dikatakan semakin seram itu? Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Karena itu apa? Jujur, terbuka. Akan mempertahankan dirinya. Dan Tuhan yang mau membela umatnya harus bertindak. Dan kita lihat akan mati dengan luar biasa. Jadi firman Tuhan mengatakan ada satu kebahagiaan yang sejati sebagaimana tema yang diberikan kepada kita. Kebahagiaan sejati adalah di dalam perdamaian yang Tuhan kerjakan. Amin. Mari kita belajar jujur. Mari kita belajar terbuka. Saya dulu baru-baru mengenal Tuhan. Itu ketika saya menerima Tuhan gitu ya, percaya Yesus. Waduh, saya lihat hidup saya dari masa kecil. Dari masa kecil kesadaran saya itu dibuka. Waduh, ingatan saya mengejar saya. Ketakutan, rasa bersalah yang luar biasa. Saya mengaku di hadapan Tuhan. Dan saya mengaku pada orang-orang saya berbuat salah. Malu. Tapi saya belajar jujur. Dan itu membuat saya damai. Ada banyak persoalan-persoalan di dalam diri manusia yang tidak bisa teratasi. Karena dia mau menyembunyikan sesuatu di kedalaman jiwanya. Ditanam dalam-dalam seperti akar. Coba kita baca itu ya, Yosua pasal 7 ya. Baca cepat saja ya, tolong. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 5. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian: Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, Tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Iya, sedikit saja. Terus maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Mereka melarikan diri kalah. Terus sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Terus, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Tawar hati bangsa itu, putus asa. Terus Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Iya, seterusnya boleh dibaca. Kekalahan itu luar biasa. Kita tidak mau dalam kekalahan, amin. Kita mau hidup berkemenangan, ada amin. Mari kita belajar jujur. Mungkin kita sudah berkata, aku sudah menyelesaikan semua. Aku tidak lagi mempertahankan dosa. Aku mau hidup bagi Tuhan. Nah, ini yang menjadi persoalan selanjutnya. Kebahagiaan, ya, ketika kita diampuni dosanya, itu kebahagiaan, benar. Tetapi ada satu kebahagiaan lagi yang mau saya sampaikan pada saat pagi hari ini dari firman Tuhan. Ada satu kebahagiaan ketika kita hidup di dalam
ketaatan kepada firman Tuhan. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita hidup di dalam pengajaran Tuhan. Ada satu luar biasa ketika kita hidup terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Banyak orang sudah diampuni dosanya. Yes, saya diampuni. Amin. Tuhan, terima kasih, anugerah-Mu besar. Besok jatuh lagi, ya kan? Waduh, aku jatuh lagi, Tuhan ampuni. Ampun lagi. Ya, diampuni Tuhan. Besok jatuh lagi. Sehingga berada dalam satu lingkaran, dalam siklus jatuh bangun. Lumayan kalau seperti lagu itu ya, jatuh bangun aku ya. Jatuh bangun. Begitulah keadaan rohani kita seringkali. Saya juga begitu, jatuh bangun. Tetapi ayo, jangan terus dalam lingkaran itu. Kita harus keluar. Kita harus putuskan rantai jatuh bangun. Amin. Nah, bagaimana caranya? Kita baca di dalam Mazmur ini, di dalam Mazmur ke-32. Ada dua hal yang pemazmur sampaikan. Bagaimana engkau lepas daripada kehidupan siklus jatuh bangun ini. Terutama yang muda-muda. Jatuh bangun. Bagaimana caranya aku keluar dari lingkaran yang membuat putus asa ini dan membuat tidak bisa jadi berkat. Ada banyak orang muda yang sepertinya dipakai Tuhan luar biasa di awal-awal. Tapi kemudian dalam berjalannya waktu tidak menjadi apa-apa. Kenapa? Karena dia hidup dalam lingkaran jatuh bangun. Tidak bisa meningkat dalam kerohanian, menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak bisa. Karena dia sibuk dalam siklus yang dibuat oleh setan itu. Vicious circle. Lingkaran setan. Dalam jatuh bangun itu. Karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan keluar daripada siklus itu. Ayat ke-6 dalam Mazmur ke-32. Coba dibaca saudara Jo, ayat 6 dan 7. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Ya. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Kita rindu berada dikelilingi oleh Tuhan sendiri. Setiap hari berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Indah sekali setiap hari kita bangun pagi. Kita membangun apa Bapak Ibu? Apa yang kita bangun menurut ayat-ayat ini? Kehidupan. Apa ini? Kehidupan doa. Ini yang harus kita bangun supaya kita memiliki kehidupan rohani yang kuat, kehidupan doa. Aduh, susah sekali berdoa. Ayo latih. Itu semua membutuhkan latihan, rohani juga demikian. Bukan cuma karate yang perlu latihan ya. Membaca bahasa itu latihan, berdoa juga latihan. 3 menit, 5 menit setiap hari berdoa. Amin. Ada doanya, istilahnya doa laporan. Bapak terima kasih aku sudah bangun pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Melapor ke satpam kali ya. Tidak apa-apa. Tapi ayo tingkatkan. Bukan supaya aku berdoa 1 jam. Itu bukan ukuran. Tetapi ayo belajar berdoa sampai doa itu bagaikan nafas hidup kita. Doa itu natural, mengalir setiap waktu. Entah kita di jalan, kita bisa merasakan Roh Kudus jamah hati kita menyembah, kita berdoa. Di rumah, kita bisa mengambil waktu berdoa. Tapi jangan jadi Taurat ya, bahaya. Itu kehidupan doa yang mati. Biar natural saja. Mungkin 15 menit, bisa setengah jam, tiba-tiba 1 jam, 2 jam berdoa. Silakan. Sesuatu yang natural.
Kalau engkau sulit berdoa, datanglah dalam ibadah doa penyembahan. Ayo berlatih berdoa, dengar firman, memuji Tuhan, tentu mendorong kita berdoa. Latih lagi di rumah, begitu. Sampai menjadi satu habit. Bagikan nafas hidup kita, tarikan nafas kita, dikatakan bagikan doa. Ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Engkau beri aku bernafas hari ini. Engkau beri aku perpanjangan umur. Hati kita tergerak untuk menyembah. Hati kita tergerak berdoa. Jangan dilawan, ayo berdoa. Ambil waktu. Ibu-ibu, aduh aku tidak punya pelayanan. Bisa, pelayananmu berdoa. Ambil jam-jam tertentu untuk engkau berdoa. Bagi rumah Tuhan ini, jemaat ini, Johor tidak bisa bangkit tanpa doa. Amin. Tidak bisa. Kalau jemaat tidak setiap hari mendoakan pelayanan di tempat ini, tidak bisa. Ayo berdoa, setia. Tidak bisa jadi apa-apa tanpa doa. Saya dulu ketika menjadi marketing di Setia, saya mau cerita bersaksi dulu ya, sempat ya. Saya tidak pernah mahasiswa di bawah 15 per kelas. 20 seterusnya. Itu dengan budget yang sangat rendah. Apa rahasianya? Ya saya berdoa, saya doa puasa. Marketing, iya, saya staff, ya berdoa, puasa. Tidak ada pelayanan yang bisa terjadi dengan baik tanpa ada doa. Pekerjaan kita juga tanpa doa tidak bisa. Karena apa? Sebab ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Pada ayat sebelumnya, pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melanda. Doa itu bagaikan menara jaga kita. Kita lihat ada bahaya di depan. Kita merasakan Tuhan sekeliling kita di dalam kehidupan yang berdoa. Jangan engkau mengatakan, aku rindu setiap hari Tuhan menyertai. Aku percaya, amin. Tapi engkau tidak berdoa. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari jaga, kawal pelayanan, kawal usahamu, kawal nikah rumah tanggamu dengan doa. Jadi itu yang pertama. Sebab kalau kita lihat di dalam Yesus juga ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Dalam Lukas 22 itu dikatakan ayat 39 sampai 46 tidak usah kita baca. Dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46, berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Ayo kita berdoa dan berdoa. Kemudian apa yang harus kita kerjakan kembali? Ayat yang ke-8 dan 9. Coba kita baca 8 dan 9 dari Mazmur ke-32 tadi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini artinya hidup dalam pengajaran firman. Kita tidak cukup hanya berdoa saja. Berdoa itu ada temannya. Temannya siapa? Pengajaran firman. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu baca Alkitab setiap hari. Ini mahasiswi dari Setia ini, saya kasih PR, baca Alkitab dalam pengantar itu, perjanjian baru. Baca Injil dan kisah para rasul. Ada yang gak baca, banyak yang tidak baca. Ya terserah, nilainya kurang gitu ya. Selesaikan tugasmu. Kita perlu firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau engkau mau berhasil di dalam kehidupanmu, berhasil dalam kehidupan doamu, ayo belajar firman. Hidup dalam pengajaran firman Tuhan. Bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan? Oh, saya dengar suara Tuhan dulu. Dengar suara Tuhan, diam. Lama-lama didengar suara yang lain, ya kan? Bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Lewat firman Tuhan ini. Kita baca setiap hari, kita renungkan.
Yohanes 15, coba kita membaca. Yohanes 15 kita baca di dalam ayatnya yang ke-7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, luar biasa. Bayangkan coba, kepengen ini tiba-tiba ding, gadang gitu ya. Kok bisa? Bukan karena kita mau, tapi karena kehendak kita sudah satu dengan kehendak Tuhan oleh firman-Nya. Kita tidak kepengen asal kepengen, ingin asal ingin, tapi ada satu kerinduan yang datang dari firman Tuhan. Kita punya keyakinan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini kehidupan seorang murid Tuhan. Hidup dalam pengajaran, hidup dalam pemuritan. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi seorang murid yang telinganya terbuka, tajam atas kebenaran firman Tuhan. Mengapa orang tidak mau bertekun dalam firman pengajaran? Wah, susah katanya, sukar, tidak bebas lagi. Tapi ketahuilah, kebebasan itu bukan ada kehidupan yang tanpa aturan, bukan. Kebebasan adalah kebebasan karena kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman itulah yang mengaruniakan kebebasan yang sejati. Sama seperti ikan. Ikan akan mengalami kebebasan berenang dengan lincahnya. Tidak di udara, di tempat yang di sini, di daratan. Dia bisa bebas ketika dia ada di dalam air. Demikian juga kita mengalami kebebasan yang sejati ketika kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Indah sekali. Jadi sekali lagi, untuk berkemenangan saya perlu doa. Saya perlu firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu sukacita yang daripada Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur ke-32 itu, ayatnya yang ke-10 dan 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Haleluya. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bersukacitalah dalam Tuhan, amin. Ayo bersukacita dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Ayo semangat Bapak Ibu, jangan kita hidup setiap hari tanpa ucapan syukur. Bangun pagi semangat, amin. Bapak Ibu yang sudah sepuh, amin. Pak Hari, amin. Haleluya. Hidup dalam sukacita, walaupun mungkin berkatnya belum datang ya anak-anak setia ya. Bulanan, tinggal bulanan katanya. Yang datang harian, hari-hari susah maksudnya. Ayo kita belajar bersukacita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Jangan engkau merasa putus asa. Aduh, hidup ini ya susah. Kata orang susah wajahnya. Jangan, mari bersukacita. Bersukacitalah kata Rasul Paulus. Sekali lagi katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat lewat Mazmur ini bahwa kita harus belajar berdoa. Belajar untuk bertekun dalam pengajaran firman. Dan kita juga mau belajar bersukacita di dalam Tuhan, sebab itulah kekuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang para pemain musik untuk boleh tampil ke depan.
Kita mau mengakui bahwa kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita memerlukan Tuhan. Dalam segala persoalan kita, dalam segala pergumulan kita, dan kita percaya Tuhan kita itu setia. Satu pujian mengatakan sebagai satu doa, bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidup. Firman-Mu itu Tuhan bagaikan suluh. Aku belajar menikmatinya, aku belajar mentaati agar aku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Yesus, bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. tanpa Yesus di sisimu. Tanpa Yesus Mari kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Kita bagi bersama-sama. tanpa Kita Yesus, mau datang di hadapan Tuhan dan berkata, tanpa Engkau Tuhan aku tidak bisa. tanpa Yesus, Tanpa firman, tanpa menopangku rohmu, tanpa bukan kasih. jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. pujian ini benar. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Jatuh dan jatuh dan jatuh. Tapi mari berdamailah dengan Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. Kuatlah oleh anugerah Tuhan, kata firman Tuhan. Tekun di dalam pengajaran firman-Nya, dalam doa, dalam sukacita, percaya kepada Tuhan. Kasih setianya mengelilingi kita. Karena itu kita nyanyikan pujian ini tidak lagi tanpa Yesus, tapi dengan Yesus. Kita katakan, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku,
Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Kita persiapkan roti dan anggur. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Jangan kita bersekutu tanpa kejujuran. Sebab firman Tuhan mengatakan ada banyak orang-orang yang mengalami justru kesakitan, banyak persoalan ketika mereka makan perjamuan Tuhan karena mereka tidak memakannya dengan layak. Kita pujikan ini tanpa musik. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, dengan iman ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Hanya kaum wanita dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku, dengan kami tidak bisa berjalan sendiri, membimbingku, kami tidak mampu. Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bersama-sama di sisiku, amin Tuhan. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mungkin di antaramu sudah ada yang jatuh hari-hari ini. Engkau jatuh dan jatuh. Hari ini adalah anugerah Tuhan bagimu. Hari ini adalah hari pengampunan Tuhan bagimu. Hari ini adalah hari keselamatan bagi kita sekalian. Jujurlah di hadapan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Supaya ketika kita makan tubuh dan darah dan minum darahnya, kita mengalami Allah di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita alihkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Amin, saudara. Ini perjanjian baru hari ini Tuhan adakan antara kita dengan Allah. Dengan tubuh darahnya, dengan pengorbanannya. Yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan Yesus, dan nanti saya ada kesediaan hambanya Bapak Lispan untuk berdoa buat kita. Lispan, mohon kesediaannya untuk maju. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Haleluya. Ya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah, Allah yang agung. Besarlah Engkau Tuhan, ajaib segala perbuatanmu. Haleluya. Kami sembah agung muliakan Engkau Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan berkat itu, yang terus mengangkat dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah menebus, membebaskan kami dari segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Engkau yang memberikan roh-Mu di dalam diri kami, untuk kami boleh Tuhan mengenal Engkau dengan baik. Engkau yang mempercayakan kebenaran firman-Mu itu Tuhan di dalam batin kami, di dalam akal budi kami, di dalam hati kami, supaya kami terus berpedoman kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu itu Bapa di dalam surga. Roh Kudus teruslah berkarya di dalam diri kami, supaya kehidupan kami pribadi lepas pribadi setiap hari Tuhan semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Biar hikmat yang daripada Engkau Tuhan menguasai kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mampu melakukan kebenaran firman-Mu itu, sekalipun itu sakit dalam daging kami Tuhan. Tetapi kami mengetahui Tuhan, di balik kesakitan itu Tuhan ada bahagia, ada sukacita, ada damai sejahtera Engkau sediakan bagi kehidupan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih atas segala kebaikan dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Kami Tuhan telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus hidup dan bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dituntun dan dipeliharakan oleh kebenaran firman-Mu itu.
segala dosa dan kesalahan kami sudah Engkau ampuni dan Engkau angkat dari kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan Bapak Janen yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, Engkau yang memberkatinya Bapa di dalam surga, supaya kerana dalam pernikahan, dalam kehidupan, dalam pelayanan ya Tuhan, semuanya disertai oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami di tempat ini. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang menuntun kami semua sidang jemaat-Mu Bapa dalam surga. Kiranya Engkau pertambahkanlah jiwa-jiwa Tuhan yang diselamatkan oleh Engkau sendiri Bapa di dalam surga. Dengan sukacita dan damai sejahtera kami boleh sama-sama beribadah kepada Engkau Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di akhir ibadah kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dan kami tetap menaikkan doa kami Tuhan. Permohonan kami saat ini untuk Ibu Feni Welkis, saudara dari Ibu Heti Tumanung dari Kupang NTT, yang saat ini diopname di Rumah Sakit Sutomo akibat sakit komplikasi. Kiranya Tuhan menyembuhkan, kami serahkan kehidupan ini ya Tuhan. Engkau yang mengenal kehidupannya sedalam-dalamnya, dan kami serahkan dia dalam tangan-Mu, dalam tangan anugerah-Mu. Biar kiranya pengampunan-Mu boleh terjadi dan kesembuhan-Mu boleh berlaku apapun yang dialami oleh Ibu Feni Welkis dimanapun dia berada di Rumah Sakit Sutomo. Kami serukan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan, nama-Mu boleh membangkitkan kehidupan ini. Jadilah kehendak-Mu, Engkau yang memberkati dokter-dokter, Engkau memberkati obat-obat yang dikonsumsi. Biarlah kesehatan daripada Tuhan boleh mengalir di dalam tubuhnya. Kami juga berdoa untuk pemulihan saudara kami Bapak Bezalel Tentua pasca operasi. Biarlah juga Tuhan yang menguatkan, memulihkan operasi yang sudah dikerjakan, mungkin luka-luka yang diderita. Kami mohon kemurahan-Mu, Engkau mau jamah dia ya Tuhan. Engkau nyatakan kesembuhan di dalam tubuhnya, pemulihan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kemudian Bapa hamba-Mu ini Tuhan, saudara kami ini boleh memuliakan Engkau, boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dengan segala pergumulan yang kami hadapi dalam nikah rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah kuliah, dalam pergaulan kami semua, dimanapun kami berada dalam pelayanan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, dan supaya nama-Mu saja dipermuliakan. Kami boleh bersuka cita karena pengalaman-pengalaman bersama Tuhan sungguh-sungguh membuat kami memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk penggembalaan di tempat ini, untuk Bapak Gembala, untuk berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, para penatua. Berkati semua Tuhan, para diaken, para anggota majelis, supaya semua boleh melayani Engkau di dalam berkat kasih karunia kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Beri damai sejahtera. Kami mendengar kabar-kabar buruk, tapi kami berdoa berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas bangsa Indonesia. Jiwa-jiwa boleh dipulihkan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Berkati pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang boleh takut akan Tuhan, hikmah bijaksana, dan boleh memperhatikan semua rakyat Indonesia, terlebih mereka yang terpinggirkan, mereka yang termarginalkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berpisah meninggalkan tempat ini, tetapi kami percaya kasih setia-Mu sesuai firman-Mu akan ada di dalam sekeliling kehidupan kami, dalam nikah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dan kembalikan kami di hari-hari mendatang di dalam berkat daripada Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, cinta kasih daripada Allah Bapa kita, dan persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus akan memimpin segenap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya dengan penuh berkat yang daripada surga. Terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya berkata, amin. Selamat siang.